Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Gibran diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan. Gimana ini begitu kan ya? Masa Gibran diadu gagasan dengan Tia begitu kan ya? Dengan Mutiara Anies Baswedan di situ begitu kan. Jadi saya menganggap bahwa anda Anies Baswedan ini, si Tia ini ya sudah pinter bahasa Inggrisnya di situ. Padahal ini lulusan UI loh begitu kan ya. Dia pakai berpidato bahasa Inggris, ya debat pakai bahasa Inggris sana sini. Sedangkan Gibran lulusan dari Inggris Universitas Bradford di situ begitu kan, yang katanya bekerja sama dengan Inggris. Tapi belum sepatah kata pun ya Gibran itu ngomong pakai bahasa Inggris begitu kan. Tapi kelakuan-kelakuan dari para netizen ini menganggap bahwa bagaimana kalau debat ini Gibran ya versus Tia versus Anies Baswedan di situ begitu kan. Anaknya Anies Baswedan di situ begitu. Jadi saya kira Gibran ya di satu sisi melihat banyak orang menganggap bahwa pelangak pelongo, saya kira lebih jenius Anies Baswedan begitu kan. Bahkan itu sudah diakui bahwa ya anaknya Anies Baswedan pinter luar biasa begitu. Ngomong bahasa Inggris juga bisa, apapun juga bisa begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya gimana dengan wisuda sama-sama wisuda ada yang satunya di UI, yang satunya di luar negeri begitu kan ya. Bahkan ya gelarnya berbeda mereka begitu kan. Inilah masyarakat menganggap bahwa gimana sih sebenarnya kalau debat ini dilakukan begitu kan. Ini Gibran diminta adu gagasan dengan anak presiden ya. Paling jawabannya sudah jangan hiraukan. Sudah jangan dikomentari. Ya pastinya seperti itu begitu. Setuju, setara umurnya ya. Paling sisi pengetahuannya kalah jauh. Ayo Gibran tunjukin nyalimu. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Tiba-tiba ya ngumpet ya begitu kan ya. Ya diundang adu gagasan di publik banyak tidak hadir si Gibran mereka begitu kan. Kata Pak Prabowo apa? Pemimpin itu tidak usah banyak ngomong katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau pemimpin tidak bisa ngomong gimana coba ya? Ini seharusnya pinter ngomong, pinter kerja di situ seharusnya. Ya kalau masalah ngomong mending cari saja para akademisi. Pasti jago ngomong dan memberikan angin surga semua. Tapi nanti ketika sudah di pemerintahan, apa yakin sanggup kerja? Apa kita sudah lupa begitu? Bagaimana mungkin orang yang kemudian tidak bisa ngomong bisa kerja begitu kan ya? Lihat saja di situ ya. Si Tia di situ begitu kan ya, ketika dia ngomong bahasa Inggris sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Nggak bakalan berani Gibran malah ngeles katanya begitu ya. Jadi sangat disayangkan begitu. Sampai-sampai ya karena jadwal dari Gibran adu gagasan saja mereka begitu kan ya. Banyak yang tidak hadir sampai-sampai publik ya memperbandingkan bagaimana kalau debat ini anaknya Anies Baswedan Tia dengan Gibran hari ini begitu kan ya. Itu sebenarnya tamparan keras seperti kepada Gibran begitu ya. Paling yang mengatakan Gibran jangan dikomentari ya, jangan didengarkan. Masa hal-hal seperti itu dilakukan sebagai seorang pemimpin kok begitu kan? Paling tidak jawabannya diterimalah di masyarakat begitu kan? Paling-paling jawabannya cuma kalau ada yang fitnah dan menjelekkan kita maka jangan dilawan, tapi disenyumin aja. Ini bukan fitnah begitu kan ya, tapi adu gagasan di situ begitu kan. Biar tahu masyarakat bagaimana kualitas ya dari seorang calon wakil presiden. Kan seharusnya seperti itu begitu kan. Jadi selama ini banyak menganggap bahwa saking Gibran tidak pernah hadir begitu, jarang hadir di acara gagasan-gagasan itu, akhirnya diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan. Gibran diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan ya. Mantan komisaris Ancol ya Ges Khalifah meminta putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka adu gagasan dengan anak Presiden Mutiara Anies Baswedan. Ges mengatakan meskipun dalam survei Gibran dinilai paling intelektual, namun ia cukup adu gagasan dengan Mutiara di depan anak muda dan tidak usah dengan Anies Baswedan atau wakilnya Muhaimin Iskandar alias Caimin. Gini saja, kalau si anak presiden itu yang menurut survei paling intelektual berani adu kecerdasan di depan anak muda, nggak usah dengan Anies ya, ucap relawan Anies itu begitu. Ini kan
sangat-sangat menjadi sindiran keras begitu kan ya kepada Gibran di situ begitu. Dan banyak realitasnya sekarang ini menganggap bahwa Gibran ini seolah-olah ya kenapa adu gagasan seperti itu tidak bisa kok begitu kan. Malah pendukung mereka ya apa namanya tim relawan mereka mengatakan ya menuduh bahwa ya jangan-jangan Gibran ini dijegal agar tidak ketemu dengan masyarakat. Kok sebegitu ngerinya begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya inilah negara demokrasi begitu kan ya, memberikan kebebasan sama siapapun. Seharusnya ini menjadi apa namanya menjadi keuntungan bagi Gibran kalau dia datang dengan generasi anak muda ya di depan publik tampil di situ sebagai ya mewakili generasi muda di situ. Tapi walaupun Gibran muda, tapi tidak menunjukkan, tidak mewakili anak muda di situ begitu. Ya, dan akhirnya apa? Banyak orang yang kecewa di situ begitu kan ya. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga survei yang merilis bahwa Gibran itu sangat intelektual begitu kan. Katanya begitu. Tapi pada kenyataannya kok tidak ada di situ begitu kan. Sampai-sampai ya surveinya keluar seperti ini begitu kan. Cukup adu gagasan dengan Tia Mutiara Anies Baswedan ya, silahkan media TV, silahkan ya siapkan forum ya, kita akan lihat kapasitasnya. Sementara itu peneliti Indobarometer ya Christopher Nugroho yang menyebutkan aspek intelektual menjadi daya tarik yang dominan bagi pemilih untuk ya pemilih. Hasilnya Gibran unggul ya dengan 38. Masa Gibran itu punya intelektual yang sangat luar biasa dan bisa mengalahkan Pak Mahfud begitu kan? Pak Mahfud aja kalah di situ intelektualnya katanya begitu. Ini surveinya survei gimana coba bayangkan begitu kan ya? Surveinya sambil tidur, sambil makan atau sambil gimana begitu kan? Sangat disayangkan sekali begitu kan. Masa intelektual ya punya intelektual yang baik, bagaimana dengan gagasan Anies Baswedan ya dan lain sebagainya begitu kan. Ini sangat masyarakat tidak bodoh, tidak bisa dibohongi dengan survei abal-abal begitu ya. Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektual tinggi mengalahkan Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD Muhaimin hanya 18% ya, sedangkan Mahfud 23, sedangkan dari Gibran yaitu berapa begitu kan? 37. Bayangkan intelektual Muhaimin kalah, intelektual Mahfud kalah. Ini gimana begitu yang nyurvei begitu kan ya? Yang nyurvei ini lagi tidur atau apa begitu kan? Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih yakni pengalaman, untuk urusan ini Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tinggi sebesar 43%. Tapi kita lihat saja di situ bahwa ya punya pengalaman yang sangat luar biasa, oke begitu kan. Tapi yang menarik simpati itu yang paling penting begitu kan. Bukan soal siapa yang didukung si A, si B dan si C, tapi bagaimana cara mereka ya gagasan-gagasan mereka diterima oleh masyarakat di situ. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.